Masa pandemi belum berlalu, kita semua harus tetap bertahan di ketidakpastian. Banyak orang yang kehilangan tempat kerja, dan tidak sedikit pula yang usahanya gulung tikar. Namun, bukan menjadi alasan untuk menyalahkan keadaan. Selalu mencari solusi di setiap kejadian untuk tetap bertahan dan terus melangkah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Kurniawan Saputra, mahasiswa STI Total Win, Prodi Manajemen SDM. Di sini saya dengan ownernya langsung, yaitu Mas Adit. Sebetulnya ada dua pemilik ownernya di sini di UMKM/Foodwear, yaitu Mas Adit dan Mas Wanwan. Kebetulan ini saya bertemunya dengan Mas Adit. Mas Adit, gimana kabarnya? Baik Mas, Baik ya, alhamdulillah. Ini saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Mas Adit tentang UMKM/Foodwear ini. siapa? Kalau di masa pandemi ini untuk penjualannya sendiri itu apakah ada penurunan, Mas? Ya jelas banyak banget Mas penurunannya. Soalnya memang terus terang untuk Foodwear sendiri itu target pasarnya adalah anak sekolah dan anak kuliah. Nah untuk kondisi pandemi saat ini tatap muka tidak ada Mas. Oh, tatap mukanya nggak Ya, ada. tatap muka tidak ada, sekolah semua daring, online dari rumah. Otomatis kan biasanya anak-anak sekolah, anak-anak kuliah pada pakai sepatu kan Mas. Nah, sepatunya paling ada yang jebol, akhirnya beli ganti baru lagi, atau mungkin ada yang pengen kayak temennya, ikut-ikutan temennya akhirnya beli. Nah Ikutin model itu, Mas, ya? model, betul, karena ini kondisi pandemi semuanya daring, otomatis juga dari segi penjualan kita juga terimbas ke penurunan. Itu penurunannya dari penjualan online apa offline, Mas, sekarang? Kedua-duanya, Oh, dua-duanya. online dan offline. Jalan ya. Penjualannya memang online dan offline, tapi Oh. kedua-duanya memang menurun semua. Itu sampai berapa persen, Mas, kalau dari omset hariannya? Kalau dari omset harian bisa 50-70% penurunannya. Oh, lumayan juga, Mas. Lumayan banyak Mas. Kalau untuk pemberi secara offline, apakah sudah sesuai protokol kesehatan untuk yang biasanya datang ke Slash milih-milih barang ini, Mas? Untuk saat ini sudah Mas, tapi memang tidak langsung seketika dari awal pandemi sesuai dengan protokol ya Mas ya. Kadang kita mengedukasi untuk customer sesuai protokol itu memang nggak gampang. Kadang ada yang datang nggak pakai masker atau nggak cuci tangan dulu. Oh, Untuk kadang sini juga kapasitas kan mungkin di store hanya mungkin maksimal untuk 5 orang, tapi ada yang memaksa masuk. Makanya kita edukasi pelan-pelan. Oh, kadang satu gerombolan datang Iya gitu, Mas, ya? betul, kayak gitu kan memang kita batasi nggak semuanya bisa masuk karena memang kondisi Lagi pandemi. dan yang kedua adalah luas dari toko kita kan sudah tidak terlalu besar. Betul. Mas. Ini pertanyaan terakhir, Mas Adit. Kalau untuk penjualan dan pemasaran secara online sendiri itu apakah sudah berjalan, Mas, ya? Sudah. Nah, itu seperti apa, dan untuk platformnya di ketika penjualan online itu memakai kayak Tokopedia atau marketplace yang lain itu udah pakai apa aja, Mas Adit? Kalau untuk online kita memang ada dua yang jadi ujung tombak ya. Yang pertama adalah Instagram, karena Itu memang untuk pemasarannya ya? pemasarannya memang kita selama ini ujung tombak utama kita Instagram. Yang pertama itu, yang kedua kalau untuk marketplace kita ujung tombaknya Shopee, tapi memang ada Tokped, terus OLX yang untuk regional sini kan ada pembeli untuk regional sini kan OLX. Itu juga pakai itu, sama marketplace yang di Facebook. Oh, di Facebook juga. Ya, kadang gitu juga sih, Mas. Oke, Mas Adit, mungkin dari 3 pertanyaan tadi dari kita STI Total Win akan membantu dengan sesuai judul saya yang tadi, yaitu melengkapi tugas dari KKU, yaitu judulnya peningkatan pemasaran sistem online dan edukasi protokol kesehatan. Ya. Terima kasih Mas Gilang sudah dibantu untuk KKN di sini. Foodwear merupakan contoh usaha berbentuk UMKM yang terdampak pandemi dengan omset yang turun hingga 80%.
KKU STE Total Win melalui saya sebagai mahasiswa mencoba membantu melalui pemasaran online, melalui Lazada Seller, dan promosi melalui TikTok agar membantu pemasaran. Tak lupa memberikan alat cuci tangan, poster, masker, dan hand sanitizer untuk pembeli secara offline. Kenapa saya memilih Lazada Seller untuk membantu UMKM di Slash Footwear? Karena Lazada sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu dan sudah mempunyai banyak pelanggan di Indonesia maupun di mancanegara. Membuktikan bahwa kepercayaan customer kepada Lazada sudah berjalin begitu baik dan lama. Dengan begitu, untuk fitur yang disediakan di Lazada Seller Center sendiri itu terbilang lengkap karena kita bisa mengatur produk, tambah dan mengedit produk, bocoran peluang dari produk apa yang sedang tren, assortment growth atau kita dapat meningkatkan produk kita, media center, kelola gambar produk, hiasan produk, dan fulfillment by Lazada atau kita menitipkan barang di gudang Lazada tersebut. Untuk TikTok sendiri kita pilih karena menjadi salah satu platform media sosial yang sedang naik daun untuk saat ini dan banyak digemari, tak hanya golongan anak muda tapi juga dari mereka orang tua juga menggemarinya. Karena mudahnya ketika kita membuat konten, sudah disediakannya beberapa tools yang kita dapat manfaatkan sepertinya filter dan background suara yang sedang naik daun atau sedang hype sekarang. Perkenalkan, nama saya Gilang Kurniawan Saputra dari STE Total Win, Prodi Manajemen SDM. Setelah kemarin kita bersama Mas Adit ya, Iya. Setelah kita kemarin memberikan atau membantu dengan proker, yaitu sosial media dan tentang protokol kesehatan. Nah, di sini bersama ownernya langsung kebetulan Mas Adit ya. Iya. Karena Mas Wanwannya lagi syuting. Syuting juga. Nah, itu setelah kita bantu kemarin diminta untuk testimoninya Mas. Gimana sih Mas dari saya pribadi yang melakukan KKU di sini dengan 2 proker yaitu sosial media dan marketplace, dan yang kedua tentang protokol kesehatan. Itu mohon untuk dibantu Mas. Ya alhamdulillah sekali Mas, kemarin udah dibantu dengan KKN di sini, dengan buatkan untuk tempat cuci tangan dan poster-poster itu sangat membantu Mas. Terutama untuk customer yang biasanya langsung masuk aja, terus teman-teman juga dari Slash team juga kadang main masuk aja ke store. Sekarang udah kalau mau masuk cuci tangan dulu, terus lihat ada poster segala macam, ya istilahnya benar-benar menjalankan lah untuk prokesnya di sini Mas. Betul Mas. Alhamdulillah untuk itu. Tapi memang tidak 100% orang yang kesini seperti itu karena kembali ke individu masing-masing ya Mas ya. Tapi kalau terkait dengan ini sudah ada himbauan dari jenengan, dibuatkan himbauan, jadi sudah sangat terbantu Mas. Itu kalau untuk yang prokernya Mas, yang prokesnya Mas ya. Kalau alhamdulillah sudah sesuai Mas Adit ya. Mas, ya. Dari pembeli juga dari Slash team juga yang awalnya masuk seruduk nggak cuci tangan, mereka sudah cuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk yang proker yang kedua ini Mas, tentang kemarin sudah kita buatkan akun Lazada dan juga akun TikTok Mas Adit ya. Nah, itu kalau dari di Slash sendiri sudah diterapkan, dan untuk penjelasannya dibantu untuk dijelaskan Mas Adit. Ya, jadi alhamdulillah kemarin Mas untuk Lazada memang
kita masih baru ya Mas ya dengan buatkan itu, tapi mulai ada respon-respon dari para pembeli. Terus yang kedua untuk TikTok juga alhamdulillah, karena kita kemarin juga kolaborasi dengan akun IG, akun TikTok juga lumayan sekarang Mas, untuk viewer dan followernya sudah meningkat juga. Oh, berarti kalau untuk dari akun Lazada sendiri kan Slash juga udah sebelumnya sudah untuk di online Mas ya? Iya betul. Nah itu pakai marketplace Shopee. Mas. Nah ini ditambah dengan Lazada itu sendiri, dan mulai ada peningkatan walaupun belum ada order ya Mas ya? Iya, tapi sudah mulai ada interaksi dengan customer, ada yang tanya, tanya gitu ya, ukuran, terus masalah variasi jenis sepatu, modelnya gitu. Modelnya itu sudah mulai ada itu lah. Kalau untuk yang di TikTok kebetulan awalnya belum ada Mas ya? Iya. Karena untuk core-nya sendiri awalnya itu di Instagram. Ya, tapi kemarin kan memang kita kolaborasikan Mas, terkait dengan akun Instagram dengan akun TikTok, kita giveaway-kan di Instagram dengan syaratnya follow TikTok juga. Oh, untuk menaikkan viewer dan followersnya. Oh, gitu Mas ya. Kalau untuk kedepannya sendiri Mas Adit, apa yang akan dilakukan di masa pandemi ini untuk meningkatkan ya istilahnya daya saing lah Mas ya, karena untuk Slash Footwear sendiri kebetulan kan pesaingnya banyak ini di Jogja. Ya kalau untuk strategi sementara ini yang kita lakukan, yang pertama memang kita tidak memburu ke end user. Oh, kita tidak memburu ke end user, kita memang banyak-banyak cari reseller. Cari reseller karena memang kita kan tidak tahu rezeki, tidak mesti hanya langsung dari kita juga, bisa lewat teman-teman yang lain yang punya niat jualan, karena memang saat ini ya penjualan itu memang yang paling penting dalam untuk jalannya suatu usaha. Oh seperti itu Mas Adit ya. Mungkin dari saya terima kasih banget Mas Adit ya, Mas, sama-sama. Karena sudah dibantu brokernya, dan dari KKU saya khususnya KKU Tematik 2021 ini sudah dibantu, sudah diarahkan. Yang awalnya saya juga tidak tahu bisnis, sama Mas Adit sedikit-sedikit sudah tahu tentang bisnis itu seperti apa, dan dibantu untuk nanti kalau misalkan saya bilang KKU Tematik 2021 Total Win, kita bisa gitu Mas Adit ya. KKU Tematik STE Total Win 2021 kita bisa.